Zodiak paling romantis, tapi paling gampang jatuh ke titik people pleasing atau mudah mengorbankan diri buat orang lain. Bener gak ya? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Katanya itu karakteristik utama Libra. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tuned. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Teman-teman Libra selalu punya tendensi ingin menyeimbangkan atau menemukan titik kompromi dan titik equilibrium. Toh simbol mereka, simbol dari Libra itu adalah seorang yang memegang skills atau timbangan. Mereka ingin agar semuanya seimbang, harmonis, walaupun apa yang ingin mereka seimbangkan itu berasal dari dua hal yang berbeda atau paradoks. Tapi situasi ini bisa betul-betul menyebabkan teman-teman Libra gampang banget jatuh ke titik people pleasing dan gak enakan sama orang lain. Ujungnya memaksakan diri untuk menyempurnakan segala hal. Kalian itu sangat menghargai segala hal yang adil, seimbang, berkarisma, cantik, romantis. Ya, fairness. Kamu ingin semua orang bisa merasakan keindahan, ingin semua orang bisa diapresiasi, ingin semua orang bisa mengekspresikan dirinya secara kreatif, secara artistik, dan semua hubungan itu harmonis. Kalian itu mungkin punya bakat seni yang bisa membuatmu, aku bisa bilang bakat ini kalau dikembangkan itu bisa jadi suatu hal yang maybe your talents or your gifts could unify a lot of people surround you. Bakatmu dan talentamu tuh bisa menggabungkan dan mempertemukan orang-orang di sekitarmu. Kayak kamu kasih titik balance, kamu kasih titik kompromi, kasih titik temu untuk segala hal di sekitar kamu. Kalian itu juga sangat peka dengan perasaan serta emosi orang-orang sekitar kamu. Kalian biasanya bisa baca suasana. Dan kamu juga suka membantu orang lain. Kamu suka tadi aku bilang resikonya ya people pleasing. Tapi kalian tuh you don't want other people to be in troubles. You don't want other people to be suffering. Kalian gak mau orang lain kena masalah. Kalian gak mau kalau ada orang lain yang menderita. Kalian sangat peka dengan emosi kamu biasanya. Dan itu juga cenderung fragile atau bisa dianggap rapuh oleh orang lain. But no, you guys are very in tune with your emotions. Kamu cuman peka banget dan in tune banget dengan emosi kamu biasanya. Bukan baperan juga, bukan berarti baperan juga. Tapi memang resikonya teman-teman Libra itu ada tendensi besar avoidant. Atau aku bisa bilang kabur-kaburan. Kabur-kaburan entah itu menghindari masalah, menghindari luka, atau terkesan kesulitan untuk berkomitmen, kesulitan untuk mengontrol dirinya sendiri, kesulitan untuk menggali emosi yang lebih dalam atau menghargai emosi yang lebih dalam lagi. Dan jatuhnya bisa buat dia jadi kayak, bisa buat teman-teman Libra yang punya placements Libra jadi superficial atau hanya mau fokus ke hal-hal yang sifatnya tuh di lapisan terluar saja. Kalian tahu istilah window dressing gak?
di ilmu komunikasi, karena kebetulan backgroundku komunikasi ya, jadi aku akan kasih contoh komunikasi. Apa yang berdasarkan ilmu komunikasi. Di komunikasi ada yang namanya window dressing, terutama PR. Ada salah satu strategi, aku sebut sebagai strategi PR, yang namanya window dressing. Atau arti harfiahnya, merias atau memastikan jendela atau apa yang kita tampilkan ke depan publik itu adalah suatu hal yang sifatnya bagus, atau memastikan apa yang kita tunjukkan ke publik itu bagus-bagus, yang bagus-bagus. Jadi yang mungkin kurang bagus itu ditutupin di belakangnya. Bukan berarti bohong atau manipulatif, tapi karena kita punya agenda. Dan Libra itu bisa melakukan ini. Teman-teman yang punya Libra placements bisa banget window dressing. Karena memang teman-teman Libra itu tidak menyukai konfrontasi, tidak menyukai keributan, tidak menyukai masalah. Jatuhnya jadi avoidant atau berusaha untuk menghindari sesuatu hal yang mungkin buat kamu tuh terasa sulit. Pentingnya, hal penting lain yang perlu dipahami oleh teman-teman yang punya Libra placements adalah segala hal itu perlu seimbang. There will always be two sides to every stories, right? Harus ada dua sisi dalam segala cerita. Harus ada keseimbangan, dua sisi koin dan dua sisi cerita. Kalau kamu selamanya memaksakan diri berusaha untuk menghindari konfrontasi, menghindari masalah, ujungnya pasti kamu capek sendiri. Atau bahkan bisa buat kamu jatuh ke titik anxiety. Atau gampang gelisah, gampang khawatir, gampang worry, gampang anxious, gampang panik, atau gampang merasa seakan segala hal itu runtuh atau segala hal itu berantakan. Padahal dari situasi yang berantakan atau dari situasi yang memang sedang ada konflik atau situasi yang perlu dikonfrontasi, kita bisa belajar. Kita bisa belajar mungkin makna menciptakan batasan sehat atau setting healthy boundaries. Kita bisa menciptakan makna pentingnya tidak people pleasing. Atau kita bisa belajar untuk lebih menghargai bagaimana sih supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Supaya kita tidak menyakiti perasaan kita sendiri juga. Kalian itu punya kecenderungan, aku bisa bilang gampang gak enakan juga sama orang lain. Padahal setting boundaries atau menciptakan batasan sehat itu bukan suatu hal yang negatif atau bukan suatu hal yang dosa. Ini juga bisa membuat image Libra terkesan tidak bisa berkomitmen, atau lompat sana, lompat sini, dan kesulitan untuk buat keputusan atau plan. Kalian perlu belajar kalau misalnya dalam hidup kita perlu menghargai bukan hanya kegagalan atau dua sisi koin, tapi bahkan melalui ketakutan, melalui ketidakpastian, pasti ada kekayaan. Aku gak hanya ngomongin kekayaan finansial atau kekayaan materi, tapi ada kekayaan pelajaran, ada kekayaan hikmah, ada kekayaan pengalaman yang bisa kamu petik, yang bisa kamu dapatkan ketika kamu bisa membuka dirimu untuk menghargai segala sisi kelebihan dan kekurangan kamu, segala sisi kelebihan dan kekurangan hidupmu, termasuk segala sisi kelebihan dan kekurangan orang lain juga. Dan teman-teman Libra juga perlu belajar kalau you don't have to be perfect all the time. Kamu gak perlu maksain diri untuk selalu sempurna setiap saat, atau bahkan memaksakan diri untuk mengontrol, menolong, bahkan memperbaiki dan menyeimbangkan segala hal. You don't have to be Superman or Superwoman, no. Karena perlu ada keseimbangan yin and yang, positif dan negatif, black and white, ups and downs. Perlu ada keseimbangan. Itu yang perlu kalian pelajari. Anyways, aku rasa itu semua alasan kenapa menurutku teman-teman Libra itu pantas untuk dicintai, berhak untuk dicintai. Kalau kamu rasa pesan ini resonate buat kamu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk like ya. Silakan bagikan video ini atau video lain
yang pernah dibagikan oleh Delusion Priestess ke siapapun yang kamu rasa mungkin perlu mendengarkan video aku atau videonya Delusion Priestess. Kalau kamu ingin kita berinteraksi lebih lagi, silakan follow aku di Instagram, TikTok, dan Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Well, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.